Halo, apa kabar sahabat Merdeka Belajar? Semoga sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Agar dapat memahami materi ini dengan baik, jangan skip video ini. Simak terus video ini dari awal hingga akhir. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasan materi, bagi yang baru mengunjungi channel ini, silakan subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari channel ini. Like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman jika merasa video ini bermanfaat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang perencanaan usaha produk sistem teknik. Bagi yang belum menonton, silakan tonton dulu agar lebih mudah dalam memahami pembahasan materi berikut ini. Ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Pengertian ide atau gagasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. Selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Pengertian peluang usaha. Kata peluang usaha tersusun atas dua kata, yakni kata peluang dan kata usaha. Peluang bisa diartikan dengan kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan bisa menghasilkan keuntungan. Sedangkan usaha diartikan dengan suatu perbuatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam meraih target atau tujuan. Maka dari itu, definisi peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya seorang wirausahawan yang dapat berpikir kreatif serta berani mengambil risiko itulah yang dengan tanggap dan cepat memanfaatkan peluang. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki konsekuensi bagi pengambil keputusan. Jika berhasil, dapat dikatakan mendapat keuntungan. Namun jika gagal, maka itu bagian dari risiko yang harus dihadapi. Namun demikian, hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Terdapat beberapa ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial, antara lain: 1. Memiliki nilai jual yang tinggi. Usaha yang baik memiliki ciri nilai jual yang tinggi. Nilai jual yang tinggi ini bisa disebabkan oleh gagasan-gagasan yang unik saat pendirian bisnis. Nilai jual secara langsung berhubungan dengan pasar. Tentunya, produk dengan nilai jual tinggi memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan dengan produk sejenis. Keunikan bisa menjadi aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi nilai penjualan. Maka, apabila ingin usaha kita memiliki nilai jual yang tinggi, pastikan terdapat keunikan baik dari segi strategi pemasaran atau keunggulan lainnya.
Yang kedua, nyata. Maksudnya, apa yang sudah direncanakan dan diimpikan benar-benar terrealisasi. Akan percuma apabila kita memiliki ambisi dengan ide yang cemerlang, tetapi itu hanya ada di angan-angan saja. Dalam mewujudkannya menjadi nyata, alias menjalankan usaha tersebut, diperlukan sikap fokus serta serius dengan dibarengi konsistensi, maka usaha kita akan semakin berkembang. Yang ketiga, bukan usaha yang sifatnya musiman. Terkadang, pada satu waktu, muncul tren yang berkembang di masyarakat, yang kemudian disusul dengan menjamurnya usaha pada bidang tersebut. Dalam menjalankan usaha, ada baiknya mempertimbangkan tidak memilih usaha yang hanya ramai pada musim tertentu saja. Apabila ini terjadi, selain terjadi persaingan yang tinggi, kita juga tidak bisa mengelola usaha tersebut dengan baik. Yang keempat, tidak menghabiskan modal. Modal usaha memang diperlukan pada awal produksi atau memulai suatu usaha, tetapi akan menjadi masalah apabila ternyata kita mengeluarkan modal terus-menerus selama usaha. Seharusnya modal awal menghasilkan keuntungan, bukan malah sebaliknya. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menganalisis apakah kita harus mengganti ide ataukah mengganti cara bekerjanya. Yang kelima, mampu bertahan dalam jangka panjang. Usaha yang kita jalankan haruslah mampu bertahan lama di pasaran. Bisa bertahannya suatu usaha dipengaruhi pula dengan strategi pemasaran yang dibuat. Apabila usaha tersebut sempat melejit, kemudian tidak bertahan dan malah menimbulkan kerugian, tentu bukanlah jenis usaha yang baik. Maka dari itu, usaha yang baik ialah usaha yang berkelanjutan. Selain itu, usaha yang baik memiliki pangsa pasar dan mampu menghadapi persaingan. Yang keenam, skala industri yang bisa ditingkatkan. Usaha yang baik adalah usaha yang bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tidak semua usaha dimulai langsung dalam skala besar. Sebagai contoh, saat awal pendirian usaha masih berupa industri kecil atau industri skala rumah tangga, kemudian seiring berjalannya waktu, maka menjadi industri skala menengah hingga akhirnya menjadi skala besar. Apabila usaha yang sedang kita jalankan tidak bisa ditingkatkan, sudah menjadi indikasi bahwa usaha ini bukanlah usaha yang baik. Yang ketujuh, gagasan yang orisinil. Ciri selanjutnya dari usaha yang baik adalah keorisinilan ide. Ide yang dihasilkan berbeda dan bukan hasil imitasi dari usaha lain. Dalam berbisnis, sebaiknya usaha kita memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri, karena belum tentu usaha besar yang kita tiru akan menghasilkan tingkat kesuksesan yang besar pula. Yang kedelapan, usaha dapat beradaptasi. Ciri usaha yang baik adalah usaha yang dapat menyesuaikan kondisi seiring berjalannya waktu. Saat usaha itu sudah mulai berjalan dalam hitungan tahun, tentu saja kondisinya akan berbeda dengan kondisi awal berdirinya usaha. Dengan kemampuan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada, maka usaha kita akan semakin dapat berinovatif. Jiwa dan semangat kewirausahaan
penting untuk dibangun sedini mungkin, yang lebih mengarah pada bagaimana belajar mandiri, mengorganisasikan suatu pekerjaan secara sistematis, memecahkan permasalahan teknis, bekerja dalam tim, dan kesadaran akan kualitas dalam pembuatan produk rekayasa. Gambar di samping menunjukkan hubungan antara jiwa dan semangat kewirausahaan, kaitannya dengan action loop dalam mewujudkan produk sistem teknik. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian solusi dari kebutuhan masyarakat. Wirausaha produk sistem teknik dapat digambarkan seperti pada action loop pembuatan produk sistem teknik. Ekonomi kreatif yang tersentra melalui pemetaan sentra-sentra industri kreatif memungkinkan tumbuhnya daerah kreatif yang berkembang dan terkoordinasi dari kegiatan industri sampai pemasaran dan peningkatan kualitas agar mampu bersaing. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sampai jumpa pada video selanjutnya.